Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Brilianto dari Prodi Teknik Elektro kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah sejarah perkembangan telekomunikasi. Pertama yaitu apa itu telekomunikasi? Ya, kata telekomunikasi itu terdiri dari dua kata, yaitu tele dan komunikasi. Yang pertama adalah tele. Apa itu tele? Tele itu yang artinya yaitu jauh, dan komunikasi itu adalah menyampaikan informasi dari titik pertama dan titik yang lainnya, atau bisa jadi orang pertama dan orang kedua. Jadi dapat disimpulkan yaitu telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara titik dengan titik yang lainnya yang berada jaraknya sangat jauh. Next. Dan ini adalah macam-macam alat telekomunikasi zaman dahulu. Yang pertama adalah ada burung merpati. Burung merpati merupakan alat komunikasi yang bisa mengantarkan surat atau pesan dengan menaruh pesannya di depan atau di punggungnya, seperti mencangklong tas. Ya, merpati itu sendiri dipilih karena burung ini sangat pintar dan memiliki daya ingat yang kuat. Kemampuan navigasi dari naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Dan burung merpati sendiri pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin pada tahun 1416 untuk mengirimkan pesan-pesan di sekitar kerajaannya. Kemudian nomor 2, telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Telegraf sendiri ini menggunakan kode-kode Morse. Jadi jika yang menerima tidak paham kode Morse, maka ya bingung. Selanjutnya nomor 3 ada telepon. Fenomena telepon ini dipicu karena adanya telegraf yang berkembang dan meningkat. Dan telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada sekitar tahun 1876. Dan di Indonesia sendiri, telepon pertama kali digunakan pada tahun 1882, tepatnya tanggal 16 Oktober, yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Telepon sendiri ini juga masih digunakan di masa sekarang. Mungkin hanya beberapa saja yang masih menggunakan telepon. Kemudian pager. Pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Mungkin sekarang pager sudah jarang ditemukan atau jadi barang antik, tapi dulu ini masih sering dipakai untuk orang-orang bergerak untuk kesehatan dan informasi. Pager sendiri ini ditemukan oleh Multiton Elektronik di rumah sakit St. Thomas London oleh dokter-dokter pada tahun 1956. Dan ini ada macam-macam alat telekomunikasi zaman sekarang. Yang pertama adalah radio. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara. Karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut atau seperti
molekul udara. Fungsi radio sendiri ini adalah untuk mengirimkan pesan yang berupa berita, informasi, atau juga hiburan kepada masyarakat yang jaraknya cukup jauh. Mungkin radio ini zaman dulu juga sering digunakan untuk mengirim informasi, tapi zaman sekarang juga masih banyak yang masih menggunakannya. Yang kedua, telepon genggam. Ya, telepon genggam ini dikembangkan dari perkembangan radio dan di tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon ini banyak memiliki generasi. Yang pertama ada generasi 1G, yaitu hanya untuk telepon saja, dan kemudian 2G untuk SMS, telepon juga, dan 3G atau 3G itu sudah bisa untuk mengakses internet ataupun chatting online, dan sekarang 4G. Karena semakin berkembangnya generasi-generasi, maka sinyalnya atau internetnya semakin cepat, dan sekarang sudah tercipta 5G atau 5G. Next. Ketiga ada mobil chat messenger. Mungkin kita semua sudah pernah menggunakannya ya, mobil chat messenger ini di HP Android atau iOS, juga di laptop juga. Contohnya ada banyak, ada BlackBerry Messenger, WhatsApp, Gmail, Facebook Messenger, dan lain. Dan ada banyak lagi. Tapi saya menyayangkan di sini yang BlackBerry sudah ditutup karena nggak mungkin kalah sama WhatsApp. Nah, dan ini adalah bentuk-bentuk dari komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi ini, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi atau tidak bisa saling balas membalas. Contohnya ada di radio. Di radio itu sendiri hanya pengirim saja yang bisa menyampaikan informasi, dan penerimanya tidak bisa menerima informasi. Dan di sini kemudian ada komunikasi dua arah atau duplex. Di dalam komunikasi ini, penerima dan pengirim dapat menjalin komunikasi atau bisa berbicara gantian. Contohnya telepon, seperti penerima dan pengirimnya bisa berbicara satu sama lain dengan bertukar informasi. Dan kemudian ada komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah ini, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi dengan bergantian, namun tetap berkesinambungan. Ini seperti halnya hampir sama dengan komunikasi dua arah atau duplex. Perbedaannya ini gimana ya? Bisa dengan bergantian gitu loh. Enggak seperti telepon kan bisa barengan. Ini bergantian. Yang half duplex contohnya yaitu dengan SMS atau WhatsApp. Itu penerima dan pengirim bisa saling komunikasi secara bergantian. Dengan mengirim lalu dibaca oleh penerima, kemudian penerima membalas pesannya. Dan sekarang komponen dasar komunikasi. Agar bisa melakukan komunikasi, ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu informasi, atau juga bisa merupakan data yang dikirim atau diterima seperti suara, gambar, file, dan tulisan. Jadi gini, jika tidak ada informasi, apa yang akan dikirim? Maka sangat penting ini informasi dibutuhkan untuk menjalin komunikasi. Dan kemudian pengirim.
Pengirim yaitu mengubah informasi menjadi sinyal detik yang siap dikirim. Pengirim itu sendiri, contohnya saya akan mengirim pesan. Jika tidak ada pengirim, maka penerima akan menerima informasi dari siapa. Itulah pentingnya pengirim. Dan kemudian ada media transmisi, yaitu alatnya yang berfungsi untuk mengirimkan informasi dari pengirim ke penerima. Media transmisi ini sangat penting karena jika tidak ada media, maka pengirim informasi tidak dapat mengirim ke penerima. Contohnya media transmisi ini adalah seperti medianya yaitu SMS, radio, telepon, itu contoh-contoh media. Dan kemudian penerima sendiri yaitu untuk menerima sinyal listrik yang berupa informasi yang dikirimkan oleh pengirim. Jika tidak ada penerima, maka pengirim akan mengirim ke siapa. Itulah kenapa ada dasar-dasar komunikasi. Ada informasi, pengirim, media transmisi, dan penerima. Jika hilang salah satu ini, maka akan tidak bisa bertukar informasi dari satu orang ke orang lain. Ya, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.